Penyerahan penanganan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansah dari polisi ke Kejaksaan Agung menyisakan kecurigaan publik. Mengapa kita perlu curiga? Atau perlukah tetap ada ruang kita memberikan kepercayaan kepada kejaksaan? Saya masih bersama advokat senior yang juga Ketua Umum DPP Asosiasi Advokat Indonesia periode 2000-2010, Denny Kailimang. Pak Denny, jadi itu penggeledahan yang dimana ditemukan uang senilai hampir setengah triliun, emas 74 kg itu digeledah, disita, nggak perlu orangnya dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, itu nggak illegal karena orangnya belum pernah dipanggil sebagai saksi, tetap bisa. Jadi dalam hal penggeledahan itu tentunya dia punya alasan. Bisa saja, sah-sah aja itu penggeledahan sepanjang dia lakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara. Banyak praktisi hukum mengatakan ini punya potensi untuk pra peradilan dan yang dilakukan oleh mantan Jampitsus dan bisa punya peluang diterima karena dianggap tidak sah. Kalau menurut Pak Denny? Saya rasa kalau di dalam penggeledahan kemudian diikuti dengan penyitaannya, saya rasa tidak segegabah gitu penyidik melakukan hal itu. Pasti mempunyai suatu landasan, ya. Jadi dalam hal ini adalah sudah mempunyai suatu petunjuk-petunjuk atau alat bukti atau fakta yang dia punyai sehingga dia bisa melakukan ini. Mengetahui tempatnya aja dari mana. Pasti dari saksi-saksi, dari hasil penyelidikan atau penyidikannya. Ini Ya. Jadi itu sah. Pernah nggak dalam sejarah dalam pengalaman Pak Denny ini terjadi, pernah nggak? Atau ini Ya baru banyak sekali Oh ya? terjadi kasus-kasus untuk misalnya narkoba juga sama kan, ya. Nah, kemudian pembunuhan, kasus pembunuhan, ya. Jadi harus dilakukan penggeledahan ke tempat mana yang disangka ada barang bukti di sana. Ya, jadi ini merupakan barang bukti kan. Ya, nanti, Termasuk penetapan tersangka tanpa perlu dipanggil sebagai saksi? kalau penetapan tersangka menurut KUHP itu tidak diatur bahwa harus diperiksa dulu baru dijadikan tersangka. Tersangka itu bisa dilakukan ya berdasarkan ketentuan di dalam KUHP kalau nggak salah pasal 90 mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Cukup itu. Ya, kalau kita rujuk lagi ke pasal lainnya kepada penyidikan bahwa untuk kepentingan penyidikan penyidik memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanda sebelumnya memberi status sebagai tersangka atau saksi. Apa kalau Jadi bisa kan? kalau pengalaman Pak Denny apa ya? 2 alat bukti yang sudah dimiliki oleh polisi sehingga bisa Ya, langsung bisa seperti alat ini? tertulis, bisa saksi, ya, bisa elektronik sekarang, bisa saja saksi ini. Yang memberikan arah bahwa Arah bahwa saja ada barang itu di mana kan nggak mungkin itu berdasarkan hasil bunyi kan barang itu bahwa bunyinya bisa berdasarkan surat, bisa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang menunjuk bahwa saja ada barang ini di sini, ada barang ini di sini. Jadi dia haknya. Oke. Kalau kita bicara soal penggeledahan timbunan emas, brankas yang luar biasa isinya, Pak Denny, kemudian penjelasan dari Pak Febri waktu itu masih Jampitsus mengatakan bahwa ya betul ini adalah rumah saya, tetapi barang-barang yang ditemukan itu bukan miliknya, tetapi titipan. Nah, apakah punya rumahnya, tapi kemudian ada emas 74 kilo, ada hampir setengah triliun di rumah itu bisa menjadi pembelaan yang melepaskan si punya rumah itu dari jeratan hukum? Ini
ini kan menurut berita dan sebagainya. Yang penting Itu nggak berita, itu penjelasan dari ya, Pak jadi itu kan Jampitsus waktu termasuk itu. dalam hal adalah keterangan-keterangan. Nah ini kan belum resmi namanya kan. No. Maksudnya belum resmi, kalau dalam kasus itu belum resmi. Karena keterangan tersebut harus diberitakan. Persis. Nah, Tapi jadi maksud kalau saya, berita untuk acara- orang yang punya rumah, Pak Febri, kan Pak Febri mengakui bahwa rumah yang digeledah itu adalah rumahnya. Ya, betul. Tetapi tentang barang-barang yang ditemukan, apakah itu uang falas, emas, itu ada yang punya, dititipkan olehnya. Penjelasan semacam ini, tawa loh Pak Denny. Penjelasan semacam ini seberapa efektif bisa membebaskan si empunya rumah dari jeratan hukum. Jadi ini Rosi udah masuk pokok perkara ini sebenarnya. Yang saya tidak bisa campurin. Ya. Karena itu kan mesti dikonfrontasi. Tapi kan ini bisa dijawab dengan common sense dan pengalaman Bapak sebagai seorang advokat. Nggak bisa memberikan apa ini komentar demikian. Itu masalahnya, bukan nggak ini. Karena ini kan dalam proses penyidikan, ya. Jadi saya tidak bisa mencampurin. Biarkanlah nanti si penyidik pakai analogi yang yang profesional yang menilai pembicaraan konferensi pers dia pernyataan dengan fakta, ya kan? Itu dua yang nanti si penyidik yang harus mencari ininya. Iya, tapi kan gampang, pertanyaannya kan gampang. Seberapa besar yang punya rumah kalau hanya nampung itu bisa ikut dijatuhi hukuman atau kan itu Ya. yang kena jeratan hukum ya yang naruh emas dong. Ya kalau dia sewakan mungkin, Ya. kita kan tahu juga belum. Dia sewakan, ya si penyewa yang pakai. Nah ini mungkin saja kejadian begitu kan. Ya. Jadi bisa lolos dengan alasan kalau itu. dia sewakan berarti kan tidak ada ininya. Hubungannya saya sama yang pakai rumah itu kan. Makanya kembali kepada bukti-bukti yang ada dikaitkan dengan pernyataan tersebut. Karena, kenapa saya tanya ini Pak? Kenapa? Karena misalnya gini, rakyat biasa gitu, orang biasa lagi jalan, terus kemudian di stop oleh polisi, ada ganja di situ, kan pasti ditangkap deh. Ya kebetulan dia di dalam kan. Karena dia di dalam kan. Kalau mobil sewaan gimana? Kembali lagi nggak? Yang ditangkap kan yang bawa, yang sewa itu kan. Nah ini analoginya di situ. Kalau dia sewain gimana? Oke. Jadi dia kan nggak. Jadi keberadaan orang, apakah itu pemilik rumah atau pemilik mobil atas nama mobilnya, bukan dia yang nyetir, itu bisa membebaskan dia dari jeratan hukuman. Ya, seharusnya demikian. Wow, wah. Karena meskipun, Sal, go ahead. ya itulah namanya nanti di pembuktian. Sampai sebanyak kuatnya pembuktian ini yang bisa mengcounter si pemilik mobil tersebut, bahwa saja Si pemilik rumah ini. si pemilik rumah tersebut jaksa mengcounter ini. Ini buktinya ada lagi, ini buktinya ada lagi, ini ada lagi. Ya. Nah ininya problemnya untuk mematahkan itu.